Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizan Nuzul. Saya akan menjelaskan konstruksi SUTR. Pertama adalah konstruksi bagian atas. Konstruksi bagian atas di mana pengantar bertumpu dibedakan berdasarkan fungsi tiang. Demikian pula jenis material pendukung utamanya, antara lain strain clamp dan suspension clamp. Bagian pengantar saluran udara kabel pilin yang diikat atau digantung adalah penghantar netralnya yang terbuat dari aluminium alloy. Pengantar pasa yang terbuat dari aluminium tidak memikul beban mekanis kecuali beratnya sendiri. Jika kabel terurai, harus diperbaiki kembali dengan jarak puntiran tidak lebih dari 60 cm atau diikat dengan plastik strap. Yang kedua adalah jarak antara tiang. Jarak antara tiang pada SUTR tidak melebihi 50 meter. Tiang yang dipakai adalah tiang dengan kekuatan atau beban kerja sebesar 200 DAN, 350 DAN, 500 DAN dengan faktor keamanan 2. Konstruksi khusus pada bagian bawah pangkal untuk sistem multi-grounded komuter netral atau jateng. Dilengkapi plat baja anti karat yang dihubungkan dengan pengantar pembumian. Pemilihan jenis beban kerja tiang disesuaikan dengan fungsi tiang. Tiang awal ujung, tiang sudut, tiang peregang, dan berdasarkan pengaruh gaya. C. Penyangga tiang. Untuk menambah kemampuan beban kerja tiang atau mengurangi penggunaan tiang dengan beban kerja besar, dipakai penyangga tiang pada tiang-tiang dengan besar beban dasar 200 DAN. Penyangga tiang dapat berupa topang tarik atau topang tekan, dengan sudut miring penyangga tidak melebihi 60 derajat. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan variasi penyangga. Penyangga tiang tidak digunakan pada tiang awal jaringan. Mengingat beratnya tiang beton, maka tiang ini tidak dipakai sebagai topang tekan. Pada sistem multi-ground common netral, konstruksi topang tarik tidak memakai isolator guy wire, namun dibumikan bersama-sama penghantar netral di atas tiang. D. Ruang bebas hambatan dan jarak aman. Ruang bebas hambatan pada jaringan tegangan rendah kabel pilin adalah jalur lintas yang dilalui jaringan tegangan rendah tersebut. Pada jalur lintas tersebut tidak ada penghalang yang menyebabkan penghantar bersentuhan dengan pohon atau bangunan. Jarak aman atau safety distance merupakan jarak di mana penghantar saluran udara tidak terjangkau oleh tangan manusia dan kendaraan yang berjalan. Ukuran jarak aman terdapat pada tabel berikut ini. E. Beban mekanis tiang. Beban mekanis akibat berat penghantar, pengaruh tiupan angin, dan beban-beban mekanis lainnya perlu diperhitungkan khusus pada tiang awal, tiang sudut, dan tiang akhir. Jumlah total beban gaya mekanis pada tiang tidak boleh melebihi beban kerja. Jika melebihi, maka perlu dipasang konstruksi topang. F. Konstruksi jalur ganda JTR dan underbuild, tegangan menengah dan tegangan rendah. Pada satu jalur yang sama dapat dikonstruksi lebih dari satu saluran udara. Jarak antara saluran tidak kurang dari 30 cm untuk jaringan kabel pilin dan 60 cm untuk penghantar tak berisolasi. Jika jaringan udara tegangan rendah berada di bawah jalur yang sama dengan jaringan udara tegangan menengah dan melintasi pohon, penghantar SUTR tidak boleh menyentuh dengan pohon. G. Konstruksi JTR campuran. Penempatan jaringan telematika dan PJU harus pada sisi tiang yang berlainan dengan jarak antara jaringan tegangan rendah dengan jaringan telekomunikasi tidak kurang dari 100 cm. Direlokasikan hanya ada satu saluran telekomunikasi pada tiang JTR. H. Konstruksi sambungan SUTR dan SKTR pada tiang. Sambungan kabel twist berpilin dengan SKTR dengan inti tembaga harus memakai bimetal joint sleeve ALCU. Ujung SKTR memakai bulusan atau terminasi jenis heat shrink atau cold shrink atas jenis dan bukan jenis konstruksi kabel yang dibuat. Jika sambungan pada tengah jaringan, sadapan pada jaringan memakai kabel AL inti tunggal. Sambungan dengan SKTR memakai bimetal ALCU.
I. Konstruksi sambungan SUTR dan sambungan tenaga listrik TR di tiang. Sambungan SUTR dan sambungan tenaga listrik TR harus menggunakan konektor yang sesuai dengan jenis material pengantarnya. Perhatikan instalasi penyambungan kabel SKTR dengan kabel SUTR. Penyambungan wajib menggunakan sambungan ciut panas dengan konektor press. Ujung bukaan kabel SKTR harus menggunakan celana kabel ciut panas agar kedap air. J. Konstruksi pembumian. Pengantar netral jaringan dibumikan pada setiap jarak 200 meter. Dalam hal tidak diperoleh tanah yang dipersyaratkan, maka jumlah elektroda pembumian ditambah atau dipasang kawat laba-laba mesh seluas 40 cm x 40 cm. K. Konstruksi pada dinding bangunan. Konstruksi saluran udara kabel pilin pada dinding bangunan. Jarak antar bracket tidak lebih dari 6 meter. Jarak antara kabel dengan lantai bangunan tidak kurang dari 3 meter. Semua bagian ujung jaringan ditutup dengan insulating tape dan mechanical proteksi. Tidak ada pengantar yang terkena dinding bangunan dan jarak dengan dinding tidak kurang dari 10 cm. L. Konstruksi melintasi jalur kereta api. Persilangan dengan jalur kereta api direkomendasikan menggunakan saluran kabel tegangan rendah bawah tanah. Dalam hal menggunakan saluran udara, perhatikan jarak aman minimum yang dipersyaratkan. Keadaan ini tidak direkomendasikan untuk lintasan dengan jalur kereta api listrik. M. Konstruksi di sekitar SUTT. Persilangan JTR dengan SUTT tidak direkomendasikan. Konstruksi saluran udara paralel dengan SUTT jika tiang rubuh tidak boleh mengenai garis batas vertikal pengantar transmisi pada permukaan tanah. N. Konstruksi melintasi sungai. Persilangan dengan sungai hanya diizinkan bila lebar bentangan sungai tidak melebihi dari 50 meter dan harus memperhatikan jarak aman jaringan SUTR dengan lalu lintas pengguna aliran sungai. Sekian presentasi saya mengenai konstruksi SUTR. Terima kasih.